Halo everyone, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas terkait Go versi 1.24. Sebenarnya sudah cukup telat karena sekarang udah ada Go versi 1.25 ya. Go 1.25 release note. Oke, ini udah ada Go 1.25 atau mungkin teman-teman bisa cek di release history. Yang latest itu adalah 125 ya. Tapi kita balik sebentar ke 124 karena ada fitur yang menarik di sini dan kayaknya nggak banyak orang yang bahas ini. Oke, dan fitur ini sangat membantu, khususnya saya mungkin bisa membantu kalian ketika kalian manage code yang lumayan banyak dan mungkin bekerja dengan beberapa repository atau mungkin project gitu ya. Nah, di mana biasanya setiap project itu pasti ada toolsnya. Tools untuk melakukan automation. For example, misalnya adalah mengenerate mock. Oke, mengenerate mock. Mungkin di project A aku menggunakan mockgen dari Uber, di project B aku menggunakan mockgen dari Golang. Terus ada juga mungkin pakai gRPC. Di tim A aku pakai gRPC versi sekian gitu kan, versi 1 misalnya gitu. Terus di tim B pakai gRPC versi 2. Nah, sangat banyak tooling yang kita gunakan untuk manajemen project yang banyak gitu ya. Dan bisa beda-beda toolnya. Dan dulunya sebelum Go 124 kita bisa lihat bagaimana orang-orang manajemen tool. Oke. Nah, tapi mungkin kita lihat dulu apa yang saya maksud di sini ya. Oke. Misalnya kayak gini. Misalnya saya punya repo kayak gini ya. Repo ini sangat simpel saya taruh. Oke, dan teman-teman nanti bisa lihat repo ini di GitHub ini ya. Oke, saya buat dulu. Sekarang pastinya belum ada. Ups. Oke, saya buka dulu GitHub. CSTG YT. Oke, di sini nantinya bakal ada GoTools nama projectnya. Sekarang belum ada, tapi teman-teman nanti bisa cek di sini, harusnya sudah ada. Nah, ceritanya kayak gini. Oke, misalnya saya punya project, ada menggunakan gRPC gitu ya. Dan di project ini, anggaplah nih proyeknya ditinggalkan sama orang lain dan kamu orang baru di sini, jadi ya nggak tahu nih versi berapa terakhir ini digunakan untuk mengenerate profilnya, kita nggak tahu. Oke, kemudian di repo ini juga ada yang namanya mock. Nah, mockgen ini harusnya berada di dalam Gobin. Kalau teman-teman perhatikan di sini harusnya ada namanya env di Gobin. Oke, Gobinnya di sini. Dan sekarang kalau teman-teman perhatikan Gobinku, ini kosong. Oke, tidak ada apa-apa di sini. Nah, dan mungkin kalau teman-teman baru join ke suatu tim dan kalian mulai lihat, oke, gimana caraku mau setup project ini, ya kan? Beruntung kalau ada readme ya, ada readme di sini, ada readme, ada read, oops, ada readme di sini misalnya mengatakan, oke, kita punya beberapa tool di sini gitu ya. Kita punya beberapa tools, dikasih tahu versinya versi berapa, misalnya kita pakai mockgen gitu ya. Ini linknya gitu. Anggaplah ditaruh linknya github.com/uber ubergo/mockgen gitu ya. Nah, kasih tahu toolnya dan kasih tahu versinya misalnya gitu, versi 1, 2 berapa gitu. Nah, kalau kayak gini masih enak nih dikasih tahu versinya ya. Oke, terus dikasih tahu mungkin gRPC Go-nya berapa gitu ya. gRPC Gen-nya versi berapa gitu. Nah, tapi kadang ini nggak serapi ini. Oke, nggak serapi ini. Dan walaupun udah ada yang dokumentasikan, kadang nggak diupdate gitu. Nah, ini nih permasalahan yang umum kita rasakan kalau kita pindah-pindah tim ya, atau pindah-pindah project gitu. Kadang dokumentasinya nggak ke-update, kadang juga nggak ditulis, dan lain-lain gitu. Atau bisa jadi kalian punya di Gobin kalian, ya. Pokoknya misalnya sini kalian LS di sini misalnya, kalian punya versi yang berbeda dan ketika kalian jalankan, loh, di aku nggak jalan nih, tapi di mesinnya si Bob kok jalan gitu. Nah, itu bisa jadi karena beda version gitu. Jadi code yang di-generate berbeda. Nah, inilah problem yang sering terjadi. Oke, nah gimana cara kita nge-solve ini? Kita lihat dulu sebelum adanya Go 124. Dan kenapa Go sampai membuat ini gitu ya? Karena memang ini painful banget. Oke, painful banget bagi orang-orang yang
mungkin kerja di open source dan lain-lain itu pasti beda-beda kan versionnya gitu. Nah, kita lihat dari Kubernetes. Oke, kita tahu Kubernetes adalah salah satu project ditulis dengan Go, dan mungkin kita lihat versi yang jadulnya karena sekarang mereka udah pakai Go Tools juga. Oke, mereka udah punya Go Tools. Kita lihat agak ke belakang mungkin berapa. Oke, kita lihat paling belakang kali ya. Ini kita 2 hari yang lalu. Oke, kita lihat versi jadul deh. Misalnya versi yang baru dirilis, yang agak lama mungkin ya. Nah, di sini mungkin atau agak lama lagi deh. Nah, di versi ini kita lihat bagaimana cara mereka manajemen tool. Ini harusnya last commit-nya tahun lalu. Tahun lalu belum ada Go 1.2.4, jadi harus ini menggunakan tool ya. Oke, menggunakan tools. Cara mereka setup tools itu kalau tidak salah itu ada di hack ini. Di hack tools, ya, mereka buat scripting dan di sini cuma import, harus cuma import. Nah, toolsnya mereka adalah import semua library yang kita gunakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah biar ke track versionnya. Di sini versionnya ke track. Oke, mereka buat submodul namanya tools. Di dalam tools ini mereka buat GoMod, dan di GoMod ini nantinya mereka bisa catatin semua kayak GoGet, tools-tools yang dibutuhkan. Dan setelah itu mereka bakal install. Oke, jadi ke track nih versionnya. Nah, ini salah satu cara nih. Oke, cara yang benar. Kalau cara yang nggak benar biasanya orang-orang langsung install aja di GoBin. Biar kayak ya wes cuman satu project kok gitu kan. Tapi kalau kalian udah kerja di multiple project pasti wah kerasa banget ini impact-nya. Oke, dan kalian harus buat scripting lain gitu ya untuk mengakomodir ini. Nah, oleh karena itu di Go 1.2.4 kalian bisa lihat di bagian tools itu ada komen baru namanya flag tools. Ya, flag tools ini. Dan ini bisa kita ambil nanti atau kita go get suatu package tapi sebagai tools, bukan sebagai dependensi utama project kita. Dan nantinya ini juga akan mencatat yang namanya dependensi version dan juga cara installnya. Nanti tinggal go install tool gitu. Nih, bisa juga nih go install pakai langsung ada nanti tools di sininya. Di sini nggak didokumentasikan tapi kita bisa lihat nanti. Oke. Contoh go get tools dan nanti ada go install tools. Oh ini, go install tool. Oke, jadi kita bisa install tool. Nah, tapi defaultnya itu installnya ke GoBin. Nah, jadi kita bakal kena problem yang pertama tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa perbaikin itu dengan beberapa teknik. Oke, kita lihat dulu fitur ini gimana cara kerjanya gitu ya. Nah, anggap saja sekarang, sekarang ini adalah dirimu sekarang ditugaskan untuk membuat skeleton dari project kalian gitu kan. Skeleton dari project kalian dan kalian punya gRPC. Itu mungkin kalian punya gRPC di sini dan gRPC butuh code generator. Kemudian kalian juga punya repository yang nanti mau dites mungkin pakai mock gitu ya. Nah, kalian butuh setup mock juga dan kalian juga butuh setup mungkin kalian pengen generate seperti enum yang otomatis ada method toString-nya nanti kayak gini. Misalnya ada status string gitu ya. Oke. String, ini balikin string, tapi balikannya nantinya kayak gini. Status, nah kayak gini, bergantung pada tipenya di sini ya. Mirip kayak enum di Java lah intinya gitu. Nah, tapi kalian nggak mau nulis ini secara manual, jadi ya kalian pakai code generator namanya stringer. Oke, anggaplah kalian disuruh setup kayak gini. Nah, gimana cara pertama? Cara jadulnya dulu ya, cara jadulnya. Oke. Kita skip cara Kubernetes dulu nanti karena kita mendekati ke sana. Orang-orang biasanya langsung install aja. Oke, aku mau install Mogen. Oke, install Go. Coba ya perhatikan di sini kosong ya. Kalian install Go, install cara kayak gini. Dan kita cari ke Mogen. GitHub, Mogen, Uber. Oke. Kita lihat Mogen di Uber, terus kita install dulu aja kayak gini. Cara lama gitu ya. Nah, karena memang direkomendasikan caranya kayak gini ya. Kalau kita lihat di installation beberapa repo masih kayak gini. Masih sama persis kayak gini. Karena ini belum diupdate ya. Oke, kita lihat. Kita install kayak gini. Kita install aja kayak gini. Boom. Oke, itu install 1. Ini cara lama ya. Terus kita untuk Protogen dulu kita install.
Atau mungkin lebih simpel installnya dulu ya. Mock udah kita install. Terus Stringer. Oke, Stringer ini punya Golang bawaan, tapi tetap harus kita install. Oops, tidak bisa buka tab. Nah, Stringer Golang itu harusnya di bagian sini. Cara installnya harusnya dikasih tahu di sini. Wait, kita harus mundur dulu kali ya satu. Yap, ini dokumentasinya. Cara installnya go install bla 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 gitu kan. Tools cmd ini kalau kita install go import pakai go import. Kita mau install Stringer ini. Oke. Nah, kita copy aja dulu ini, nanti kita update. Oke, kita install kedua ini terus ganti jadi Stringer. Stringer. Oke. Dan sekarang kalau teman-teman perhatikan di Gobin, aku ada dua nih, Mockgen dan Stringer karena memang dua-duanya udah aku install. Oke. Nah, terus anggaplah pakai ini dulu ya. Protobufnya kita belum buat. Oke, protobuf belum kita buat. Nah, sekarang kita lihat dulu. Biasanya kalau ada komen, ada directive kayak gini, go generate, kita bisa execute code-nya pakai kayak gini. Go generate, titik-titik gini, 3 titik-titik. Semua yang ada di repository ini gitu ya. Kita buat kayak gini, harusnya nanti output kita kayak gini. Ada mock-nya di sini. Oke, mock-nya bakal di-outputkan ke sini. Kemudian, setelah mock di-outputkan ke sini, kita juga ada lihat ada file baru, status string. Oke. Nah, hanya buat status ini sebenarnya. Oke ya. Nah, kita hapus lagi karena kita nggak mau generate-nya pakai kayak gini, tapi secara konsep kurang lebih kayak gini guys. Oke ya. Nah, kemudian, bukan itu yang dihapus, tapi yang ini. Sekarang perhatikan di sini saya ada Mockgen ya, terus ada juga Stringer. Nah, bayangkan kalian kerja di beberapa project ya, kalian bisa jadi di project tertentu itu pakai persen tertentu. Kalau yang di sini semua pakai versi yang sama gitu. Kalau enggak ya kalian harus, kalau mau kerja di tim lain atau di project lain gitu ya, kalian harus hapus dulu Gobin kalian terus install lagi sesuai versi yang lagi kalian kerjakan, dan itu annoying bagi saya. Oke. Nah, gimana kalau protobuf gitu ya? Protobuf kita install aja. Oke. Go, sebenarnya saya pakai yang namanya Go Proto gRPC Ecosystem. Oke, gRPC Ecosystem, dan cara installnya. Nah, cara installnya itu menggunakan, harusnya ada di sini cara installnya ya. Kita lihat go install. Nah, ini. Oke, biasanya orang-orang langsung copy aja ini, ya wis, langsung install gitu ya. Kayak gini. Oops. Apa yang salah? Oh ya, karena ini semua kurang latest ya. Kurang latest nih. Lah, kita copy dulu ke sini. Kita tambahkan, ini semua tambahkan latest. Oke, karena dia butuh version. Kalau kita install tooling ya, kita copy. Nah, masukkan sini. Oops. Nah, kita install, kita tunggu aja sampai selesai. Terus, wait, apa nih? Ini warning apa, error nih? All package must be in the same module. Memang ada yang salah. Oke, kita lihat latest semuanya, bla bla bla. Apa tidak bisa latest? Oke, ini cara lama ya. Ini cara lama kita pakai kayak gini. Menarik, ini kenapa tidak ada versinya? Harus ada benar ya. Oke. Kita lihat dulu. Provide by Go module bla bla bla. All package must be the same module with, ya. Harus ada benar. Oke, kita mungkin buat specific version aja deh. Specific versionnya di sini adalah, wait, harus saya nggak butuh semuanya sih, saya hanya butuh ini. Kayaknya yang bermasalah itu adalah proto-gen Go dan juga proto-gen gRPC. Sementara yang saya butuhkan adalah proto gateway dan proto ini. Oke, kita hapus dulu aja. Ini kayak gini, karena kenapa saya tahu ini yang saya butuhkan di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan di buff-nya ini, di buff gen, oke, di sini yang saya butuh, ini semua remote ya, ini remote Go dan gRPC remote, yang nggak remote atau lokal itu hanya ini.
protogen gRPC dan juga protogen API. Jadi hanya itu aja yang lokal. Oke. Nah, ini mungkin saya akan hapus bagian sini. Wait, tadi mana letaknya? Nah, ini saya akan copy ini, kemudian jalankan lagi di sini. Harusnya aman. Oke, aman. Nah, sekarang kalau kita cek di sini, Gobin, nah ada baru ya di sini. Ada 2 yang baru di sini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, ini masih sama persis kayak cara lama ya. Oke, dan biasanya kita bakal setup di sini make file. Make file. Oke, kita buat nih. Kalau nanti aku buat generate atau gen gitu ya. Kalau nanti buat generate, aku bakal eksekusi yang namanya go generate. Yang mana yang tadi, ini komen yang tadi ya. Terus untuk generate si protobuf, kita bisa pakai buff generate. Kayak gini. Oke. Kalau kita eksekusi sekarang, make gen. Nih, dia bakal eksekusi dua-duanya. Dan sekarang kita punya generator, generated code semua nih. Di sini. Oke. Kurang lebih kayak gini. Dan tentunya kalau ini kita execute lagi, pasti up to date karena kita udah generate gitu ya. Biasanya orang-orang ngakalin pakai gini. Ini komen selalu generate gitu ya, pakai pony gen gitu ya. Nah, walaupun udah diupdate, kita masih tetap bisa execute terus gitu. Oke. Nah, ini works dan mostly orang-orang pakai kayak gini. Tapi kalau kalian multiple project, ini baru painful ya. Dan saran saya kalau kita pakai Go terbaru 124 ke atas, better kita pakai yang cara terbaru karena ini membantu kita tahu untuk version apa yang kita pakai dan installnya juga lebih mudah gitu. Kita nggak harus cari, oh ini websitenya di mana nih cara installnya. Kita hanya butuh nanti go install kayak gini, semua kelar. Nah bayangkan tadi kita harus cari dulu di mana websitenya, versi berapa yang dipakai, belum tentu kompatibel gitu kan. Nah dengan cara ini kita lebih mudah. Oke, nah sekarang kita mulai dengan cara pertama. Oke, nah cara pertama saya akan remove semuanya ini, si Gobin. Saya akan remove Gobin saya di sini. Oke, otomatis tidak ada Gobin. Ini nggak ada ya. Nah, saya udah remove. Artinya kalau saya jalankan ini, oke, bakal error karena butuh mockgen. Mockgen itu nggak ketemu di pet ini. Oke, nah pertama yang kita lakukan itu adalah kita install menggunakan tools. Oke, kita install menggunakan tools. Tahap pertama memang kita harus tahu mana yang kita install, namanya juga kita orang pertama yang membuat ya. Jadi ya itu expected. Nah caranya itu adalah tinggal buat kayak gini. Ini yang saya butuhkan, copy path-nya. Oke, kita masukkan ke sini. Kita pakai go get, tapi sekarang tambahkan tool. Kayak gini. Nah, sekarang kalian bakal dapat yang namanya tools di sini. Oke, ada tools baru di sini. Tools ini depend ke ini. Oke. Nah, kalau ini udah, kalian cari tools yang lain yang kalian butuhkan. Misalnya, aku butuh selain ini adalah Uber tadi, ini Uber ya. Stringer kita butuh ini. Oke, mana tadi bagian sini Go Tools. Nah, ini kita copy bagian sini sampai sini aja. Harusnya masukkan ke sini, go get tool lagi. Yang kita butuhkan adalah Stringer. Latest juga gitu ya. Versi terbaru. Oke. Nah, semua dicatat nih di sini nih. Semua dicatat, kemudian kita butuh satu lagi adalah gRPC ini. Dan di gRPC ini mereka udah mulai nyuruh kita pakai GoTools ini nih. Nah, perhatikan di sini. Mereka udah kasih tahu nih, bisa pakai GoTools sekarang gitu. Oke. Mereka rajin update dokumentasinya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, muncul semua nih tool directive ini dan semua dependensi yang kita butuhkan. Oke, dan kalau kita lihat sekarang ada komen baru namanya GoTool. Ini akan meliskan semua tools yang kita punya gitu ya. Oke, ngeprint semua list yang kita punya. Oke, ini awalnya buatan Golang semua, jadi ini udah ada secara default dan ini adalah yang baru yang kita punya. Oke, dan cara menjalankannya itu adalah pakai Go Tool, nama toolnya. Misalnya aku mau jalankan mockgen gitu ya.
Berarti aku harus jalankan kayak gini. Oke? Jadi ada prefix toolnya. Sehingga kalau kayak gini kita membutuhkan yang namanya setiap scriptnya ini kita hapus dulu ya, semua yang generated kita hapus. Oops. Oke, kita hapus yang generated biar kita bisa lihat lagi nanti. Nah, jadi kita harus nambahkan yang namanya kayak gini, go tool, agar ini bisa jalan. Gitu. Ya kan? Agar ini bisa jalan kita harus tambahkan kayak gini. Go tool, mock gain, dan yang lain gitu ya. Di sini juga service tambahkan kayak gini. Oke, ini no problem di sini. Oke, ini masih gampang lah dilakukan gitu. Nah, yang jadi masalah itu adalah buff gain. Oke, buff gain itu bacanya dari pet directory. Oke, pet directory kita nggak tahu nih di mana kita mau cari binary gitu ya. Oke, kita nggak tahu cara cari binary-nya di mana. Karena si pet ini bakal cari si buff gain ini bakal mencari nanti di sini. Go, oh bukan go pet, tapi pet ya. Tergantung kalian di sistem operasi apa, tapi biasanya ini ada. Nah, gimana caranya kalau kayak gitu? Oke, nah untuk itu ada cara lain adalah daripada kita pakai kayak gini. Oke, daripada kita pakai kayak gini. Dan biar bisa dipakai di luar golang gitu ya. Di luar golang, kalau di dalam golang kan kita oke lah pakai gitu ya. Nah, tapi kalau kita pengen itu bisa dipakai di luar golang, cara yang paling mudah adalah kayak gini. Oke, pertama, kita install dulu semua tools tadi. Tools ini kita simpan ke dalam, buat aja lokal director kalian ada bin di sini, tapi binnya ini nggak bakal di-push. Dia pokoknya ignore semuanya kecuali git ignore. Oke, nah kita bisa install ke sana. Caranya gimana? Waktu installnya, biasanya kan tadi install kayak gini ya, go install tool, ini bakal install ke go bin, ke dalam sini. Echo go bin. Oke, bakal install ke sini nantinya. Coba kita cek ya. Sekarang masih kosong nih harusnya. Masih kosong. Oke, dan sekarang saya coba install ini. Go install tool. Oke. Dan sekarang kita lihat ada semua di sini ya. Nah, karena dia install otomatis ke sana. Nah, caranya adalah gimana kita bisa install ke sini. Oke, tentunya nggak usah mau ganti ini kan. Jangan ganti ini. Oke, jangan ganti ini. Karena ini dipakai untuk beberapa project. Nah, caranya adalah kita ganti ketika komannya dieksekusi aja. Tapi kalau komannya udah kelar, dia nggak bakal ganti. Oke, nah, kita cek dulu ya. Echo gobin ini di sini. Nah, saya buat kayak gini. Override gobin ketika execute command ini. Oke, override dia ke dalam sini. Nah, ini butuhnya absolute path, jadi nggak boleh pakai relatif kayak gini ya. Nggak boleh. Jadi dia absolute. Nah, caranya adalah kita bisa pakai command pwd. Kalau kalian pakai Mac atau Linux. Oke. Nah, pwd atau print working directory atau saat ini gitu ya. Mungkin kita lihat dulu ya pwd itu apa. Itu adalah di sini. Oke, terus ditambahkan /bin di depannya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kita buat berarti gobinnya sekarang itu adalah gobin arahkan ke dalam pwd print working directory, tambahkan bin biar arahnya ke sini. Kemudian kita execute go install tool. Kita install kayak gini. Boom, masuk semua ke sini. Oke, semua masuk ke sini kan? Nah, dengan kayak gini, kita bisa punya local binary kita. Jadi beda project, beda binary-nya. Problem solve. Nah, sekarang gimana cara memakai ini? Oke, nah tapi sebelum ke sana, kita harus dokumentasikan cara installnya. Biar orang-orang nanti gampang gitu kan. Kita tambahkan di sini. Make bin. Itu caranya adalah, atau mungkin make tools lah ya. Ini karena tools. Caranya kayak gini. Tapi kalau make file biar bisa jalan di multiple project gitu ya, multiple operating system, kita pakai yang namanya absolute path. Aku lupa namanya. Yap. Harusnya ini. Tapi sebelum itu kita coba echo dulu deh ini. Echo ini. Coba ya. Echo absolute path terus bin. Nah, aku lupa harusnya ke sini deh. Absolute path terus ini. Maybe. Coba ya. Make tools. Tidak berjalan. Atau yang tadi.
tools. What? Absolute path dari ini. Oh, benar. Absolute path dari tools dari bin. Nah, kita mau cari absolute path si bin ini gitu. Harusnya kayak gini. Ya kan? Bin itu adalah, ini kan sekarang relative path. Kita pakai absolute-nya, jadi dapat, oh iya, harusnya kayak gitu. Nah, kalau kita buat make tools sekarang nih. Nah, ini absolute path-nya. Oke, berarti kita dapat absolute path. Kita buat aja ini adalah bin directory kita. Oke. Kita simpan hasil dari sini. Nah, kayak gini. Nah, kita echo lagi coba. Oh, terus bin apakah udah benar? Oke, udah benar ya. Nah, sekarang dengan modal ini kita bisa buat adalah go bin, ketika ini dieksekusi itu harus mengarah ke dalam sini bin dir. Oke. Nah, setelah itu baru kita go install tool. Kayak gini ya. Nah, ini kita buat pony. Jadi kalau misalnya ada directory nanti yang sama namanya tools, kita nggak bakal kita tetap bisa eksekusi command ini gitu ya. Kita buat pony di sini. Oops, tools. Harus kayak gini. Nah, kita buat make tools. Oke, ini di-execute gak ya? Better kita hapus ya. Kita hapus dulu. Kita cek. Jalan nih. Oke, ini jalan. Nah, kita dapat go installnya gitu. Kemudian, karena sekarang ini berada di local bin, yang ini kalau kita generate pakai make gain, karena aku punya ini ya, aku punya di, wait, ini hapus dulu. Ini berhasil karena aku masih punya di gobin. Aku harus remove dulu gobin dulu. Oke, rm gobin, rm rf, hapus semua yang ada di sana. Oke, dan kalau aku jalankan ini harusnya fail karena memang dia nggak tahu, walaupun kita ada di sini dia nggak tahu di mana lokasinya gitu ya. Dan dia mencari di path ini. Nah, ini clue-nya nih. Kalau kita bisa setup path-nya ketika menjalankan ini, path-nya kayak gini, kita jalankan ini, oke? Karena kita tahu kalau kita ubah kayak gini nggak bakal mengubah aktual path-nya ya. Cuman waktu konteks command ini di-execute aja. Oke, dia berubah. Setelah command-nya ada selesai di-execute, ya balik lagi ke originalnya gitu ya. Oke, nah menggunakan teknik ini kita bisa gunakan kayak gini. Kita buat dulu pertama adalah sebut saja, oke langsung ini aja bindir ya, bindir. Tapi kita mungkin punya beberapa binary yang kita pakai ya. Contoh kayak make itu kan letaknya ada di sini ya. Nanti make-nya malah nggak ketemu gitu, atau SH juga nggak ketemu nanti. Jadi kita nggak boleh override semuanya. Tapi kita tambahkan punya kita paling depan. Jadi punya kita itu lebih tinggi prioritasnya. Nah, caranya gimana? Kita bisa buat adalah, mungkin kita sebut aja nih namanya adalah local path atau bin path. Maybe bin path. Nah, pertama, kita tambahkan punya kita di sini adalah bindir. Oke. Oops. Ini adalah binary kita digabung dengan existing path. Kayak gini. Kita gabung dengan existing path. Mungkin kita echo dulu nih ya. Pertama kita buat di sini make tools. Oke, sebelum kita install ini kita echo dulu deh. Echo di sini bindirnya gitu ya. Oke, ini lokasi semua bin directory saya gitu ya. Nah, kita buat make tools. Nah, ini semua binary-nya gitu ya. Jadi harusnya ini udah ada semua binary-nya gitu. Kita nggak menghapus apapun binary yang ada di sini, path binary yang di sini. Tapi kita nambahkan punya kita paling depan sehingga punya kita yang pertama ditemukan. Tuh. Nah, dengan kayak gitu, ini keep aja kayak gini. Nah, di sini tinggal kita tambahkan path-nya itu adalah menggunakan bin path. Kayak gini. Terus tambahkan ini juga. Dan kalau kita execute, perhatikan make gain. Oops, command tidak ketemu, 127 itu command tidak ketemu ya. Nah, kenapa komennya tidak ketemu?
Wait, komen apa yang tidak ketemu di sini? Kalau kita lihat go generate, oke, aman. Local bin, go tools bin ada, kita tambahkan, dan yang lain-lain semua ada. Oh ya, ada permasalahan nih. Kalau kita perhatikan ini nggak dikutip ya, ini nggak dikutip, ini jadi komen dianggapnya. Nah, kita kutipkan aja nih, kasih kutip di sini, karena harusnya itu string. Jadi dia menganggapnya komen ya. 127 itu adalah komen tidak ketemu. Nah, karena ini dianggap sebagai komen, oke, bukan sebagai pet. Nah, kita tambahkan itu, tambahkan dalam kutip kayak gini biar aman. Kita make gain. Nah, jalan nih. Nah, tentunya ini terlalu banyak di print. Teman-teman bisa tambahkan add di sini biar tidak di print ya. Oke. Nah, coba kita lihat nih, udah ada nih mocknya. Kita ulangin. Yang ini kita hapus dulu yang bagian generator. Kita ulangi lagi. Semuanya aman. Oke. Dan sekarang kita punya bisa track toolsnya gitu, persennya. Oke. Nah, tapi sebenarnya saya belum puas dengan ini. Karena apa? Karena kita menggunakan Go mode yang sama. Oke. Go mode yang sama untuk tooling dan juga untuk aktual dependensi kita gitu. Yang mana menurut saya ini terlalu mengganggu gitu ya. Karena bisa jadi suatu tools itu membutuhkan versi yang lebih lama, sementara kita membutuhkan versi yang lebih baru gitu ya. Nah, sehingga di Golang itu kan dia bakal pakai minimal version selection ya, MPS ya. Algoritmanya kayak gitu, minimal version selection. Kita bakal kepilih nanti versi yang paling minimal. Oke, jadi kita nggak mau ini. Nah, gimana caranya? Caranya adalah, cara yang paling enak menurut saya adalah buat aja folder baru di sini namanya tools. Oke, buat tools di sini dan anggaplah ini kita hapus semua ya tools yang ini. Atau mungkin kita bisa copy tools yang ini. Kita bisa copy tools yang ini kayak gini semuanya, atau ulangi deh, jangan kita copy deh. Ini kita remove aja semuanya. Otomatis kita udah hilang kan? Kita udah hilang toolsnya. Dan sekarang yang saya lakukan di sini adalah saya akan buat Go mode baru. Oke, kalian bisa buat manual, it's okay. Kalau kalian mau buat manual, kita bisa buat menggunakan Go mode ya. Nah, kita buat manual dulu aja. Nah, di sini copy aja bagian line di sini, copy semua ke sini. Nah, di sini biar beda beda nama package, saya tambahkan tools juga di sini. Oke, tambahkan tools. Kalau teman-teman pakai internal juga boleh. Saya taruh di internal terus buat tools gitu ya, biar nggak bisa diekspor, diimport oleh repo lain gitu. Tapi untuk sekarang oke lah kayak gini. Oke, tambahkan nama package tools di sini. Jadi ini adalah dua repo yang berbeda, sebenarnya dua modul yang berbeda. Oke. Nah, ini modulnya utama kita, ini adalah modulnya tools. Nah, setelah itu, gimana cara saya menginstal sesuatu ke sini? Nah, ya normalnya orang-orang langsung cd tools kayak gini kan, cd tools. Karena kita sekarang ada di sini tools, dan kalau kita lihat ada go mode di sini, kita bisa melakukan hal yang sama tadi. Go get tool gateway, oke kayak gini. Oke, nah, tapi aku nggak mau pindah-pindah directory kayak gini. Oke, aku nggak mau pindah-pindah directory kayak gini. Nah, cara gimana? Caranya adalah, oke, yang ini biarkan kayak gini, terus tadi ada dua lagi ya dependensi kita. Aku tetap pindah ke sini. Jadi aku tetap di menu utamanya atau di project utamanya. Kemudian saya buat go install. Misalnya saya mau install yang ini tadi ya. Ini Stringer. Nah, kita bisa ganti directory di mana go mode kita berada. Atau target go mode kita berada di mana. Caranya adalah dengan min c di sini. Terus nama directory kita adalah tools di sini kan. Nah, sekarang kita tambahkan gini. Oke, tools. Oops, kenapa tidak masuk ke sini? Pak belum kereload. Oh, bukan diinstal, tapi adalah go get, go tools, get min tool ya. Tadi saya salah execute ya. Oke, tadi saya install. Nah, sekarang kita go get menggunakan tools. Nah, sekarang ganti direktorinya ke tools yang ini, itu adalah ini. Kalau namanya mungkin apa ya, kita sebut aja ya bin tools ya, berarti ini bin tools juga nanti namanya gitu ya. Nah, kita buat kayak gini. Oke, nah nambah nih sekarang tanpa kita masuk ke direktorinya.
Kayak gitu. Dan kalau saya tambahkan lagi misalnya go tool yang tadi ya, go get tools, apalagi di sini stringer udah mockgen. Nah, saya mau pindah nih ke directory si tool, tambahin C di sini, tambahkan tools. Kayak gini. Oke? Nah, sekarang karena dependensinya berada di sini, yang perlu kita ubah di sini adalah di Makefile-nya, kita harus tambahkan min C di sini. Karena kita mau ngambil tools ya, itu dari tools yang ini. Dan kalau kita cek, kita hapus lagi yang ini, biar kelihatan. Oke, kita make tools. Nah, semuanya aman. Dan sekarang, kita hapus lagi yang ini, dan satunya lagi yang ini, kita hapus. Oke, kita buat makeGen ya. MakeGen. Oops, saya salah hapus. Yang saya hapus malah yang ininya. Oke, ini yang dihapus. Nah, kita ulangi lagi. MakeGen. Semuanya harusnya aman. Nah, gennya aman, mocknya aman, stringernya juga aman. Dan sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini, oke, ini lebih rapi nih. Tools kita, si GoMod kita di sini. Nah, ini karena saya belum GoMod ID ya, GoMod ID. Ini yang utamanya. Oke, ini bakal bersihin yang kita nggak butuhkan. Oke, ini dibutuhkan karena kita udah install si yang lain ya di sini. Oke, nah perhatikan di sini. Tidak ada tools di sini. Di sini tidak ada tools. Semua dependensi di sini adalah dependensi untuk yang code di generate. Oke, protobufnya juga ini semua untuk code generate ya. Nah, Swagger juga di sini. Oke, dan tools itu punya dependensi di sini. Jadi nggak nyampur antara dependensi tools dan dependensi aktual projectnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi semuanya lebih enak. Dan harusnya kalau ada tim baru nanti yang datang, dia tinggal melakukan make tools. Sesimpel ini. Terus tinggal make gen. Atau kalau teman-teman pengen, oke, kalau kamu mau jalankan mockgen, jalankan dulu yang namanya tools. Nah, berarti tambahkan di sini. Sebelum menjalankan gen, jalankan tools. Make gen. Coba diinstal dulu di situ, terus ya udah jalan semuanya gitu ya. Kayak gitu guys. Nah, inilah cara untuk membuat configuration tools lebih mudah. Awalnya doang agak banyak yang di setup, dan karena saya juga sambil menjelaskan makanya kelihatan banyak, tapi sebenarnya ini sangat mudah untuk men-setup. Dan lagi-lagi kalian punya AI, jadi kalian bisa suruh AI buat setup ini, gitu ya. Sesimpel itu. Karena ya ini simpel banget sih sebenarnya. Tinggal buat komen aja sebenarnya. Terus arahkan pet dan gobinnya. Kayak gitu. Dan tentunya nanti kan saya push ke repository, kalian bisa lihat sebagai referensi. Oke, cukup sekian dulu guys pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.